Oke, sudah terlihat ya. Baik. Nah, sebenarnya apa itu PHP? PHP itu sering kita sebut sebagai PHP ya, pengejaannya. Jadi PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman server side. Jadi di dalam dunia pemrograman web itu ada dikenal dua istilah. Ada client side programming atau client side scripting, dan ada juga server side scripting. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah pada client side scripting, ketika kita membuat script, maka pengolahannya itu diproses di client ya. Sedangkan ketika kita menggunakan server side scripting, maka pengolahan datanya itu dilakukan di server. Ada satu server di cloud atau di internet yang akan berfungsi untuk menangani proses ini, sehingga setiap permintaan yang kita minta nantinya akan dikembalikan ke dalam bentuk request di browser ya. Ini adalah contoh arsitekturnya. Tidak perlu bingung dengan diagram ini. Sebenarnya adik-adik sekarang sudah pernah menggunakan yang namanya server side scripting. Nah, untuk membuat satu website, untuk menampilkan halaman web ya, kita butuh yang namanya web server. Web server ini nanti yang akan berfungsi sebagai pemroses, sehingga data-data yang kita input atau kita minta nantinya itu bisa ditampilkan di halaman website kita. Jadi ada beberapa web server yang populer. Nah, kalau kita lihat di sini persentasenya, Apache itu menempati urutan tertinggi ya untuk web server pada tahun 2010. Nah, sekarang ada muncul lagi Nginx. Jadi kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat di sini ya, Google Trend, misalnya Apache. Kita bandingkan misalnya dengan Nginx, sama kita bandingkan lagi sama misalnya IIS dari Microsoft ya. Nah, kalau kita lihat dari 5 tahun belakangan ya, nah kuning itu adalah IIS atau Microsoft, lalu yang merah itu adalah Nginx, dan yang biru adalah Apache. Nah, kalau kita lihat memang dibanding Nginx, Apache itu masih di atas ya trennya, berdasarkan data dari Google ya. Ini yang biru itu masih lebih di atas. Artinya apa? Ternyata Apache masih menjadi populer dibandingkan dengan beberapa ini web server yang lain ya sini. Nah, lalu PHP ini atau PHP ini dibuat oleh seseorang yang bernama Rasmus Lerdorf ya pada tahun 1995. Adik-adik pasti pada masa ini belum lahir semua ya, belum ada yang lahir di sini. Nah, PHP itu merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi ini adalah singkatan rekursif, artinya singkatan yang berulang. P-nya itu apa? P-nya itu adalah PHP. H-nya apa? Hypertext, dan P-nya itu adalah preprocessor. Ada juga yang mengatakan bahwa PHP itu adalah singkatan dari personal homepage. Nah, ketika kita belajar PHP atau PHP nantinya itu
PHP ini dipengaruhi oleh beberapa bahasa. Ada bahasa C, Perl, Java, C++, dan TCL ya. Nah, oleh karena itu ketika adik-adik yang sudah terbiasa dengan C++ ataupun bahasa C ataupun Java, nanti pastinya akan familiar dengan format atau sintaks yang ada pada bahasa pemrograman PHP, karena memang dasarnya dibuat dari bahasa ini ya semua. Lalu keunggulannya ada beberapa, dan ciri-cirinya ketika kita melakukan programming menggunakan PHP itu nanti akan di sini ya, setiap filenya itu akan kita buat dengan ekstensi .php. Jadi misalnya ada file nanti namanya index, kita berikan nama index.php. Nah, PHP itu adalah case sensitive ya, artinya penggunaan huruf besar dan kecil itu sangat berpengaruh. Nah, dalam menuliskan kode program PHP nanti ada blok kode yang seperti ini. Jadi ada tag pembukanya, ada juga tag penutupnya namanya ya. Ada diawali dengan ini lalu diakhiri dengan ini. Artinya ketika kita melihat tanda ini, maka di antara tandanya itu adalah perintah PHP-nya. Lalu karena PHP ini adalah bahasa pemrograman ya website, maka PHP sangat berkaitan dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Apa itu HTML? HTML itu adalah format halaman yang ditampilkan di website. CSS itu nanti adalah sebuah teknologi juga yang akan memperindah tampilan dari satu website, dan JavaScript itu adalah suatu teknologi yang bisa membuat web kita terlihat atau tampilannya itu menjadi dinamis. Di situ nanti bisa ada interaksi, misalnya kita bisa melakukan klik lalu ada action tertentu. Nah, itu biasanya JavaScript berperan di situ. PHP untuk dijalankan itu membutuhkan aplikasi web server ya. Nah, oleh karena itu untuk menjalankan PHP ini kita butuh salah satu web server di sini. Nah, kita akan menggunakan Apache. Adik-adik pada saat mulai praktikum dulu di MySQL kan sudah pernah melihat di SAM-nya itu ada Apache ya. Nah, jadi fungsinya Apache itu dijalankan ketika kita mau misalnya menampilkan PHPMyAdmin. Jadi sebenarnya PHPMyAdmin itu adalah salah satu bentuk website ya, salah satu bentuk situs yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, ketika kita mau menjalankan PHPMyAdmin pasti harus start Apache-nya di SAM. Kapan tidak start, maka pasti PHPMyAdmin-nya tidak bisa diakses. Nah, karena memang PHPMyAdmin itu adalah salah satu contoh hasil produk yang dibuat menggunakan PHP. Nah, instalasi web servernya itu ya kita akan menggunakan SAM ini ya, ada SAM, ada MAM, ada WAM. Ini bebas mau pilih yang mana, tapi yang kemarin ini rata-rata saya lihat adik-adik pakai SAM ya. Nah, ini kalau sudah running dua ini, Apache dan MySQL, kita sudah bisa melakukan pemrograman di web menggunakan PHP dengan database-nya sebagai MySQL ya. Ini hanya instalasi, lalu pengenalan PHP lanjutan. Nah, di sini ada editor. Editor itu biasanya kalau kita bekerja dengan bahasa pemrograman, kita tentu mau menuliskan kode program. Nah, di mana kira-kira kita bisa menuliskan kode program? Kalau kita bekerja dengan PHP ya, itu kita bebas mau tulis di editor manapun. Bahkan kalau kita dengan modal Notepad saja di Windows ataupun text editor yang simple saja, kita sudah bisa bikin website dengan PHP. Lalu bedanya dengan misalnya kita menggunakan Visual Studio Code, nah tentu ada fasilitas-fasilitas yang sangat membantu kita ya. Jadi misalnya di Notepad itu kita tidak bisa melakukan pengelolaan folder, kita akan sulit mengakses folder ketika mau berganti dari satu file ke file lain. Nah, kalau di Visual Studio Code itu ya kita disediakan berbagai fitur, baik itu mulai misalnya dari pencarian yang kompleks,
ketika kita mau replace teks misalnya, kita mau berpindah dari satu folder ke folder lain, kita cukup menggunakan beberapa fitur yang ada di sidebarnya ya. Nah bedanya kalau Notepad kita harus buka satu-satu lagi filenya. Nah seperti itu. Oleh karena itu nanti saya akan sarankan ketika menggunakan melakukan pemrograman dengan PHP ini, nantinya kita menggunakan Visual Studio Code saja ya. Lalu contoh penulisan PHP seperti ini. Jadi PHP itu adalah sebenarnya bahasa yang diselipkan di dalam HTML. Jadi HTML ini adalah struktur dari kode halaman website. Jadi di sini akan saya perlihatkan contohnya. Adik-adik coba lihat satu website tertentu, misalnya detik.com ya. Ini contoh. Nah, ini kalau saya inspect di sini atau view page source. Nah, sebenarnya detik.com ini adalah merupakan satu website yang dibangun menggunakan ini ya, HTML. Jadi HTML itu adalah bahasa markup untuk membangun sebuah tampilan website. Nah, di sini ya ada HTML. Kalau kita lihat di sini ya, dari HTML tadi itu bisa terbentuk seperti ini. Nah, nanti dari mana peran basis datanya? Nah, basis datanya nanti itu akan digunakan untuk menyimpan berita-berita yang ada di sini. Jadi misalnya ini berita pertama, berita kedua, berita ketiga, dan seterusnya itu ini diambil dari basis datanya. Tapi untuk membuat kerangka website seperti ini, kenapa ada menunya di sini, ada yang bisa diklik, ada kotak pencariannya, itu kita bisa bangun menggunakan HTML. Nah, tadi saya sempat juga singgung ya, ada namanya CSS dan JavaScript ya. Nah, CSS dan JavaScript itu kalau kita mau lihat di sini nih, kenapa misalnya ini bisa jadi biru backgroundnya, nah itu bisa kita gunakan bantuan CSS. Nah, kenapa misalnya di sini ketika saya klik menunya terbuka seperti ini, nah itu fungsinya nanti JavaScript. Jadi JavaScript itu membuat website kita lebih dinamis, ada interaksi seperti ini, ada pop-up, ada kita bisa klik seperti ini tertentu ya. Nah, kalau CSS itu adalah tampilannya. Jadi misalnya kenapa tombol ini warna biru, nah itu karena pengaruh CSS-nya. Begitupun dengan ini ya, kenapa ketika kita letakkan kursor di atas tiba-tiba berubah warna biru, nah itu diatur di CSS. Saya harap pada sampai tahap ini semua sudah mengerti apa yang dimaksud dengan website. Dan beberapa istilah tadi ada HTML, CSS, JavaScript. Itu contohnya. Nah, nanti saya akan berikan juga contoh di sini. Misal kita mau bikin website sederhana ya. Nah, nanti kita buat seperti ini. Nah, misalnya di dalam localhost, jadi di SAM itu kan ada folder htdocs ya. Nah, nanti di situ adik-adik membuat folder di dalamnya. Jadi di folder localhostnya di sini, kalau di sini kan saya menggunakan MAM ya. Tapi kalau adik-adik menggunakan SAM, biasanya ada nanti folder htdocs di sini ya, dalam SAM-nya seperti ini. Nah, nanti dalam htdocs-nya itu di sini dibuat folder baru, misalnya nama foldernya UAS ya. Nah, nanti dari folder itu adik-adik bisa akses. Nah, dari folder UAS itu misalnya kita bikin satu file PHP ya, ekstensinya PHP. Saya berikan nama index.php. Lalu di dalamnya saya akan masukkan seperti ini. Jadi kalau di Visual Studio Code, apa tadi keuntungannya jika dibandingkan dengan Notepad ya? Nah, jadi misal saya buat seperti ini, saya cukup ketikkan tanda pagar, lalu saya tab di sini. Nah, struktur HTML-nya akan otomatis dibuat ya, seperti tadi. Kalau kita dilihat di detik.com tadi itu ya, ada seperti ini di atasnya ya, ada HTML-nya. Nah, jadi seperti ini adalah struktur dasar HTML. Jadi ada tag HTML-nya di sini sebagai pembuka, ada head-nya. Head nanti ini biasanya kita
gunakan untuk menampilkan judul di sini. Misalnya di sini ada ChatGPT nih, ada headnya di sini, titlenya ChatGPT. Misalnya ini Meet sekarang ada ini Meet IEW. Nah itu di set di titlenya ya. Begitupun tadi dengan Detik. Ya, ada detik.com, informasi berita terkini dan terbaru. Nah itu di set di headnya juga. Nah, sekarang kita coba lihat tadi di sini, kita bikin di sini saya berikan titlenya UAS pemrograman UAS basis data ya. Nah ini saya save. Nah ketika saya mau jalankan ini, cara mengaksesnya kan tadi kita sudah bikin folder sum ya, di htdocs itu kita buat folder UAS, lalu dalamnya ada file index.php. Sekarang saya akses localhost UAS, lalu kita tuliskan index.php nama filenya. Ini saya enter. Nah kita lihat kosong karena memang belum ada yang kita masukkan ya informasi. Tapi kalau adik-adik lihat di sini di atas, ini sudah berubah jadi UAS basis data. Jadi titlenya sudah kelihatan ya. Nah, nanti di sini di bagian body, disinilah nanti kita akan membuat program kita atau user interface dari aplikasi website kita. Contohnya di sini ya, saya tuliskan Tcom D 2022 dan Tcom E. Nah, kalau ini saya save, nah saya refresh. Nah, di sini muncul ya Tcom D 2022 dan Tcom E 2022. Di sini saya ganti lagi PT IKA. Nah, di sini juga berganti jadi PT IKA. Artinya, kalau kita membuat seperti tadi di sini detik.com ya. Nah, kita harus melakukan coding ya untuk mendesain tampilan tersebut sehingga muncul seperti ini. Jadi yang saya ketik tadi ini ya baru seperti ini. Nah, kalau kita mau membuat tampilan yang seperti ini, tentu nanti di sini kita akan harus ketik ya. Misalnya saya mau membuat tampilan yang lebih besar teksnya. Ada heading 1 namanya, misalnya di sini PT IKA D. Lalu ada lagi subheadingnya. Misalnya di sini PT IKA E ya. Nah, ini kalau saya refresh, nah teksnya nanti akan besar. Nah dari dasar ini, kalau adik-adik nanti mendalami ini, nah bisa membuat tampilan seperti ini ya. Nah ini ada tombol, kita bisa bikin tombol juga di sini. Nah bagusnya kalau di Visual Studio Code kita cukup ketik, misalnya button ya, kita ketik button, lalu saya tap saja. Ini kan sudah ada. Nah kita berikan apa teks di dalam button tersebut. Misalnya kirim tugas UAS. Nah di sini nanti kita lihat ini sudah ada tombol di sini ya, bisa kita klik. Nah dari sinilah nanti kita akan membuat form dari database kita ya. Nah untuk membuat tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Misalnya adik-adik mau membuat toko online ya, aplikasi toko online. Nanti di sini adik-adik buat tampilan. Misalnya yang pertama itu ada tambah produk ya, halaman tambah produk. Nah, di tambah produk itu ada nama produknya apa. Misalnya nama produk. Nah, di sini kita menggunakan input text. Jadi nanti kita pakai input, tipenya teks. Nah, name-nya misalnya nama produk. Nah, kita copy lagi ini. Kita bikin yang baru. Misalnya jumlah produk. Sini jumlah produk ya. Lalu harga. Kita copy saja.
Nah, misal kita sudah bikin 3 input seperti ini, kita coba reload. Nah, ini seperti ini, ada nama produk, jumlah produk, harga produk. Nah, ini supaya lebih rapi kita enter di bawahnya ini. Nah, kalau kita enter itu ada namanya break atau pakai BR di sini ya, supaya pindah ke bawah. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kita bisa pakai breaknya 2 kali supaya lebih rapi. Nah, seperti ini ya. Nanti biasanya di akhir itu ada tombol simpan. Nah, misalnya di sini saya berikan tombol ya. Sini namanya simpan. Nah, biasanya seperti ini. Form yang dasar untuk menyimpan data. Nah, seperti ini ya. Sudah ada tambah produk. Nanti kita ketik misalnya namanya baju, jumlah produknya misalnya 100, harganya itu 12.000 rupiah. Nah, seperti itu. Nanti kita simpan. Kita mau data-data ini nanti masuk ke dalam basis data kita ya. Jadi nanti di dalam MySQL kita data-data ini masuk. Jadi kita nanti bukan lagi menginput data menggunakan query MySQL, tapi kita akan menginput data berdasarkan form yang kita buat. Jadi nanti otomatis apa yang kita ketik sini langsung kita klik simpan saja, semua langsung masuk. Jadi query-nya itu kita bikin otomatis dari form ini ya. Seperti itu. Jadi nanti tugas UAS-nya adalah membuat seperti ini. Bagaimana caranya mengkoneksikan antara website yang ada di sini dengan sistem basis data kita. Kalau kita lihat ya penggunaannya simple ya, sederhana. Nah, bagaimana caranya misalnya mau membuat tampilan yang lebih menarik, memang kita perlu belajar CSS. Tapi saya tidak mewajibkan bahwa tampilannya harus cantik seperti ini misalnya. Cukup membuat tampilan sederhana seperti ini saja. Yang penting ada judul, yang penting ada ini ya. Lalu ada inputannya dan bisa masuk ke dalam database, itu sudah cukup. CSS ini opsional. Nanti ada mata kuliahnya tersendiri di semester depan, itu ada pemrograman web. Kalau memang mau sekarang mau digali diterapkan tidak masalah ya, tapi itu bukan wajib. Yang saya minta nanti hanya tampilan sederhana seperti ini. Itu sudah memenuhi. Nih, saya berikan contoh ya, misal kita mau membuat tampilannya lebih rapi. Misal di sini saya berikan CSS. Saya berikan style, misalnya colornya itu warna hijau ya, seperti ini. Maka ini berubah jadi hijau. Lalu kita sebenarnya bisa juga membuat ini tombol simpannya itu lebih menarik. Misal di sini style saya berikan backgroundnya ya, warnanya misalnya blue. Nah, ini warna biru. Lalu teksnya, colornya itu adalah white. Ini warna putih. Lalu kita berikan padding untuk lebih besar. Seperti ini. Kita misalnya ambil 10 pixel ya. Nah, besar seperti ini. Lalu kita berikan lengkungan di tombolnya, misalnya border radius 5 pixel. Nah, ini ada lengkungannya ya, supaya kelihatan ini seperti ini. Nah, dari sini kan lebih cantik kelihatannya, tapi ini bukan kewajiban karena memang nanti ada tempatnya tersendiri, ada semesternya tersendiri untuk belajar itu. Tapi kalau mau didalami mulai dari sekarang itu bisa. Yang berminat boleh silahkan cari-cari. Nah, baik, ini kan kita sudah dapat ya, kita sudah buat formnya. Saya kembalikan saja. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana caranya menghubungkan antara basis data kita dengan PHP di sini ya. Nah, baik, kita lihat dulu presentasi di sini. Jadi tadi kita sudah bahas seperti apa cara kerjanya HTML. Nah, HTML nanti PHP ini juga akan kita letakkan di dalam HTML. Jadi dalam body ini, nah kita tadi punya body di sini.
Jadi di sini nanti akan kita letakkan program PHP kita. Sebenarnya PHP itu bisa muncul di mana saja, bisa di atas sini seperti ini ya. Nah di sini misalnya saya berikan contoh. Nah ini nanti hasilnya muncul di sini. Misalnya di sini 1 tambah 1 hasilnya berapa? Nah 2 di sini ya. Nah kita bisa juga bikin PHP-nya itu di sini di dalam title. Jadi nanti title-nya itu muncul angka 2 ya, seperti itu. Bisa juga di dalam sini, di dalam body-nya berarti. Nah tetap muncul di atas sini ya. Itu bebas kita mau menempatkan di mana saja. Dan nanti PHP ini nanti akan kita gunakan untuk menampilkan data dan menyimpan data yang ada di sini. Oke, di dalam melakukan atau membuat sebuah program itu biasanya memang ada istilah CRUD ya. Nah, apa itu CRUD? CRUD itu singkatan dari create, read, update, delete. Sesuai dengan yang pernah kita pelajari di basis data, create nantinya kita gunakan untuk menyimpan data, berarti di situ kita gunakan insert ya. Lalu di read itu kita akan menggunakan query select. Lalu update ada ya, update juga query-nya, dan delete juga ya. Jadi keempat hal ini biasanya memang merupakan fungsionalitas dalam satu program. Jadi misal adik-adik mendaftar di satu medsos, bikin akun medsos ya, anggaplah Instagram. Ketika kita mendaftar Instagram ya tentu kita masukkan email, kita masukkan password, masukkan nama. Itu kan di situ ada proses read ya, insert ke dalam database-nya Instagram. Lalu ketika kita login, kita mau menyamakan antara apakah sudah betul antara password kita dengan email yang dimasukkan, itu ada proses checking. Nah, itu kita bisa menggunakan read data atau select. Lalu ketika ada misalnya update status, update email atau update password, nah itu kan ada proses update di dalamnya. Begitupun delete, ketika ada misalnya membuat story lalu story-nya dihapus, nah itu ada proses delete. Jadi pada dasarnya semua aplikasi yang dibuat itu ketika ada 4 komponen ini, maka bisa menjadi aplikasi yang fungsionalitasnya bisa memanajemen data. Jadi apa saja yang bisa melakukan CRUD, database apa saja ya? Ya ada banyak, ada Microsoft SQL Server, ada Oracle Database, nah MySQL juga yang kita pelajari, PostgreSQL dan sebagainya ya. Nah cara kerjanya nanti kita akan nah kita lanjut ke sini dulu. Sebenarnya CRUD ini ada beberapa istilah lainnya, bisa breed, grep, CRUD, dan dev. Kalau kita lihat istilahnya ya hampir mirip. Browse, nah browse itu kan hanya read ya, read, edit, add, delete. Ada juga grep, create, replicate, append, dan process. Ada juga cradle, create, read, update, delete, list. Nah pada dasarnya kan list juga itu hanya mirip dengan read ya, hanya menampilkan kembali. Jadi ini ada beberapa istilah, tapi pada dasarnya istilah yang umum itu kita gunakan CRUD, karena memang dari CRUD ini sudah mencakup semua dari beberapa istilah ini. Nah, bagaimana mengimplementasikan CRUD di dalam PHP? Kita akan melakukan 5 langkah. Yang pertama, membuat koneksi ke database dulu. Ini nanti kita gunakan di script PHP-nya ya. Lalu di script PHP-nya juga nanti kita akan memilih database apa ya. Lalu memilih query database-nya juga, melakukan query, lalu mengambil data yang tersimpan dari database dan menampilkan hasil pada halaman web. Jadi kita mau ketika kita sudah simpan data, kita mau tampilkan datanya. Nah, ada yang mau kasih saran, kita mau bikin aplikasi sederhana apa pada siang hari ini untuk dicontohkan? Pembelian makanan. Oke, baik, kita akan membuat aplikasi pembelian makanan. Nama aplikasinya apa bagus?
food order seperti itu, atau food seperti itu ya. Nah, kita akan mengimplementasikan 5 langkah ini. Nah, kalau kita lihat di sini, cara membuat koneksi itu seperti ini ya. Ada connection, MySQL connect. Nanti di sini kita masukkan nama hostnya, username-nya, password, dan nama database-nya. Jadi host itu apa? Karena kita bekerja secara lokal, ya berarti kita menggunakan local host ya, atau 127.0.0.1. Lalu ada juga username-nya. Adik-adik itu defaultnya username-nya adalah root, passwordnya adalah kosong ya. Kalau kosong passwordnya ya nanti pakai stringnya di sini, cukup petik lalu kosong, petik lagi ya. Nah, nanti nama database-nya apa? Ini kita akan bikin. Lalu ketika kita sudah menyimpan membuat koneksi, kita akan melakukan query. Bagaimana cara membuat query di PHP? Jadi kita akan memanggil MySQL query seperti ini. Nah, nanti kita mengikutkan variabel connection yang sudah dibuat. Jadi di sini ya, kita membuat variabel connection. Nah, untuk pengantar juga bahwa di PHP itu setiap nama variabel itu harus diawali dengan $ seperti ini. Jadi kalau mau bikin variabel baru harus ada dolarnya di depan. Nah, itulah nanti yang akan kita gunakan sebagai nama variabel. Nah, seperti ini berarti $result ini artinya variabel result. Ini ada fungsi MySQL query. Kita akan membuat koneksi lalu menjalankan query tertentu ke dalam bahasa PHP kita. Artinya ini nanti akan diterapkan query-nya, diterapkan kemana berdasarkan tabel connection di sini. Nah, di sini kan tadi sudah ada ya, kita harus connect dulu. Kalau sudah connect dengan variable connection, artinya ini nanti query-nya sudah bisa dijalankan pada koneksi tersebut. Jadi ada pertanyaan, bagaimana misalnya nanti kita bekerja dengan banyak database ya? Berarti kita akan bikin banyak variable connection sesuai dengan server-server database yang kita miliki. Nah, ini biasanya kan kalau sudah aplikasinya sangat besar, itu biasanya ada integrasi ya, tidak cukup dengan satu database, maka ini bisa kita lakukan, kita buat banyak koneksi. Lalu mengambil record di database MySQL itu nanti perintahnya seperti ini. Jadi result ini kan berisi query ya, jadi nanti hasil query ini akan dimasukkan ke dalam result. Nah, nanti ketika kita mau tampilkan setiap baris-barisnya, kita bikin variable row. Nah, nanti ini kita masukkan resultnya, result yang dari sini tadi. Lalu ya seperti itu dasarnya di MySQL, PHP untuk MySQL. Nah, nanti kita akan membuat 4 contoh halaman ini ya. Ketika kita menambahkan makanannya, kita mau lihat dulu list makanannya apa saja. Lalu kita mau lihat juga ini tambah makanan baru. Lalu kita mau tambah edit makanan baru ya, misalnya makanan yang sudah kita buat tadi kita mau edit, lalu kita mau hapus juga makanannya, seperti itu. Di dalam pemrograman web juga ada dikenal istilah post versus get. Jadi post dan get ini adalah metode pengiriman data. Lalu apa bedanya? Kalau sama-sama mengirim data, kenapa harus berbeda antara post dan get ya? Nah, kalau kita lihat post di sini, data yang dikirim itu tidak terbatas. Sedangkan metode get tidak boleh lebih dari 2047 karakter. Untuk post nanti ini tentu sangat cocok digunakan misalnya kita mengirim permintaan berupa password atau berupa email ya, karena kita mau email atau passwordnya itu tidak terekspos. Nah, bedanya kalau get itu nanti di address barnya di sini tuh terlihat. Jadi contohnya seperti ini. Ini contohnya ada file ya yang kita bikin tadi. Nah, sekarang kita mau kirim.
kalau kita mau kirim, tipenya ini harus dalam bentuk type submit, dan semua input ini harus kita masukkan ke dalam tag yang namanya tag form. Jadi seperti ini, form. Nah, ini ya. Nah, saya masukkan ke dalam tag form. Jadi ada form di sini. Nanti kita mau kirim ke misalnya di sini saya bikin file baru namanya simpan.php ya. Simpan.php. Nah, sekarang action adalah nanti kemana datanya itu mau dikirim. Jadi karena saya mau kirim ke simpan.php, berarti di sini saya ketikkan simpan.php. Nah, kalau di sini kan memang masih kosong ya, harusnya ketika terkirim maka kosong juga tampilannya. Lalu kembali di form lagi. Di sini ada juga metode ya yang perlu kita berikan. Metode itu tadi ada post dan ada get. Nah, sekarang kita lihat post dulu. Ketika di sini saya menggunakan post, apa yang terjadi ketika ini saya kirim? Misalnya nama produknya baju baru, lalu jumlah produknya 10, harganya 150.000 misalnya ya. Nah, ketika saya kirim ke simpan PHP, nah kita lihat ini sekarang sudah terkirim ke simpan PHP. Kalau kita lihat kenapa belum ada, karena memang kan di sini masih kosong ya, datanya nanti bisa kita ambil. Nah, kalau kita lihat di sini di URL-nya juga itu ini ya, kosong, datanya tidak terlihat. Nah, tapi kalau kita ubah yang tadinya post di sini kita ganti jadi get, nah maka di sini saya reload lagi, misalnya nama produknya baju merah ini 100, misalnya 15.000. Nah, ini ketika saya simpan, adik-adik nanti lihat. Nah, di sini ikut ada nama produk baju merah, ikut ya, nih ada juga jumlah produk dan harga produk juga ikut. Nah, pembatasnya antar variabel ini adalah menggunakan tanda dan di sini. Ada juga kalau yang di pertama itu menggunakan tanda tanya seperti ini ya. Nah, coba kita ambil datanya. Di sini simpan. Nah, kita coba ambil datanya. Kita ganti dulu menjadi post. Sini saya ganti jadi post. Nah, di sini kita mau ambil. Jadi cara mengambil variabel post itu adalah seperti ini ya. Kita bikin pembatasnya dulu, pembuka dan penutupnya. Harus ada PHP kalau kita mau mengetikkan program PHP. Lalu di sini kita akan ambil variabelnya echo. Echo itu adalah perintah untuk print atau mencetak. Nah, di sini kita mau ambil variabel get. Kita ambil variabel post. Lalu namanya tadi itu. Nah, ingat di sini nama produk ya. Jadi name di sini akan sangat berpengaruh ketika kita mau mengambil data di sini. Kita harus memberikan di sini juga name produk ya, seperti itu. Nah, ingat di sini nama produk. Di sini nama produk, berarti di sini harus nama produk ya. Nah, ini kita copy lagi. Nah, ini satu dulu saya perlihatkan. Nah, berarti di sini nanti ada misal makanannya gado-gado. Ini kalau saya simpan, maka muncul gado-gado. Nah, ini PHP-nya. Lalu di sini misal kita bikin 2 ya. Tambah lagi. Misal jumlah produk dan harga produk. Jadi jumlah dan harga. Nah, kalau kita lihat, kita ulangi.
ini gado-gado, kita pesan 2, harga produknya misalnya 12.001 ya, kita simpan. Nah di sini akan kelihatan gado-gado, produknya 2 dan harganya 12.000. Nah kenapa tidak muncul di bawah? Karena ingat PHP itu ya menampilkan teks ya, oleh karena itu kalau kita mau tampilkan ke bawah, ingat kalau di HTML itu kita pakai BR seperti ini, berarti kita bisa tambahkan BR di sini. Nah, kita tambahkan teks BR di sini ya. Kita berikan seperti ini, BR. Kita sambung. Ini juga kita berikan BR di sini. Sehingga kalau kita reload, nah muncul seperti ini. Nanti kita bisa buat juga kombinasikan ketika kita mau gabung teksnya, concat. Nah, kita cukup menggunakan tanda titik. Jadi misalnya di sini ada teks yang lain ya. Makanan yang dipesan adalah seperti ini. Kalau kita tambahkan lagi, jumlah produk adalah ini, dan kita tambah lagi di sini harga. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kalau kita lihat ini, makanan yang dipesan adalah gado-gado, jumlah produk adalah 2, harga 12.000. Nah, ini masih dari sini ya tadi. Nah, sekarang kita mau menyimpan data yang ada di sini. Dari sini nanti kita mau simpan masuk ke dalam database ya. Nah, dari database nanti itu berarti nanti disimpan PHP ini adalah proses untuk menyimpan data ke dalam database. Sekarang kita pakai ini saja. Kalau adik-adik kan tadi saya sudah ini ya, saya perlihatkan MySQL Connect ini juga. Nah, saya akan berikan gambaran bahwa sekarang orang belajar itu dengan ChatGPT akan lebih cepat. Jadi mungkin dulu orang mau belajar pemrograman web PHP itu harus memahami dengan teliti dulu, harus baca ulang-ulang. Nah, misalnya dengan ChatGPT, saya mau perlihatkan bahwa belajar itu ternyata sekarang gampang, baik itu belajar teori maupun belajar coding. Adik-adik bisa ketik seperti ini, contohnya CRUD di PHP menggunakan MySQL ya. Nah, misalnya bagaimana CRUD di PHP menggunakan MySQL. Nah, nanti ini sama ya yang kita jelaskan tadi, bahwa kita membuat variable connection dulu. Nah, lalu nanti ada yang lain. Nah, kita sekarang bikin connection dulu ya. Ini kita akan bikin config PHP-nya. Nah, di sini kita bikin satu file dulu namanya config.php. Artinya ini adalah file yang akan terus kita panggil ketika kita mau berinteraksi dengan database, karena ini adalah jembatannya ya. Di sini nanti semua kita masukkan konfigurasi. Nah, ini kita bisa copy, lihat ya, di PHP itu harus diawali dengan ini dan diakhiri dengan penutup seperti ini. Dan setiap nama variabel itu diawali dengan $, lalu diakhiri dengan titik koma. Kapan tidak ada titik komanya, maka itu akan error. Nah, ini kita bisa copy seperti ini. Nah, ini sudah ada. Jadi server name-nya ini bisa disesuaikan. Jadi kita bikin database baru. Jadi misal kita bikin create database makanan ya. Nah, kita sudah bikin database makanan. Di sini nanti berarti namanya makanan. Lalu username-nya itu saya root, passwordnya root. Jadi kalau adik-adik nanti itu menggunakan sum, biasanya kan pas kosong begini ya, dikosongkan saja.
Tapi karena saya di sini berbeda menggunakan root, jadi saya isi. Lalu adik-adik juga di sini menggunakan localhost nantinya ya, biasanya kalau saya menggunakan ini. Nah, sekarang kita tes connection dulu. Jadi saya berikan di sini kondisi if-nya seperti ini. Mirip dengan C++ ya. Jadi echo misalnya berhasil terkoneksi. Nah, kita coba panggil config.php. Jadi cara panggilnya itu kita uji di sini. Localhost uas saya ganti menjadi config.php. Nih, berhasil terkoneksi ya. Nah, kalau saya ubah di sini misalnya makanan ya, seperti ini. Nih, connection failed atau tidak ditemukan database makanan ya. Artinya harus berhasil dulu koneksinya. Ketika itu berhasil terkoneksi, maka kita sudah bisa melakukan query misalnya untuk menyimpan data. Nah, kita ke simpan dulu seperti apa. Tinggal cari di sini, ini create itu artinya kan menyimpan ya. Nah, di sini nanti ada query insert into bla bla bla. Nah, kita copy saja ini. Nah, di sini saya paste ya. Nah, ini saya sudah paste di sini. Ini kita hapus saja karena formnya tadi ada di index. Lalu ingat, kita harus selalu menyertakan config PHP ya. Kita harus menyertakan config PHP karena ini adalah variabel koneksinya. Jadi kalau tidak ada ini pasti akan error. Lalu kita lihat juga kita mau ambil variabel apa saja yang sudah dikirim. Jadi ada post nama produk ini ya. Jadi di sini nama produk kita ambil saja di sini paste. Lalu ada jumlah produk dan sini juga jumlah produk. Jadi di sini dan sini tidak harus sama, tapi untuk lebih konsisten ya kita ambil nama yang sama saja. Sini harga produk ya. Nah, ini data yang kita ambil, kita masukkan ke dalam variabel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mau masukkan nanti ini ke dalam sini query insert into nama produk ya. Lalu jumlah produk dan harga produk ya. Nah, di sini nanti ya tentu kita pakai variabelnya nama produk. Kita ambil ini lagi jumlah produk. Nah, lalu kita tambahkan lagi harga produk. Nah, kalau tersimpan kita bisa ganti keterangannya data berhasil tersimpan ya. Nah, kalau error misalnya errornya apa, kita echo di sini, kita tampilkan errornya. Lalu connection close. Artinya maksudnya koneksi database-nya kita close setelah ini ya, supaya tidak terbuka terus. Nah, oke. Setelah ini kita ini bisa kita hapus. Seharusnya ketika kita menjalankan ini nanti data-data yang kita kirim akan tersimpan ke dalam tabel kita. Jadi insert into apa nama tabelnya. Nah, tabelnya kan belum ada. Jadi kita bisa bikinkan dulu tabel. Oke, kita coba input data ya. Kita simpan. Kita lihat disimpan PHP.
Oh, di sini namanya adalah kita ubah jadi Butterfoot ya. Kita lihat kembali ya. Kita kembali ke halaman ini, kita ambil makanan baru. Misalnya nasi goreng. Jumlah produk 5, harganya misalnya 15.000 ya. Simpan, datanya berhasil disimpan. Kalau kita lihat di sini, ini masuk ya. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa aplikasi ini kita sudah bisa menyimpan ya. Kita coba tambah lagi satu ya, misalnya nasi, misalnya kue tradisional Barongko, jumlahnya kita bikin 30, lalu harganya 10.000. Kita simpan. Di sini belum ada ya, kita coba simpan. Nah, di sini sudah masuk. Di sini kita sudah berhasil membuat aplikasi sederhana untuk menyimpan data. Lalu kita bisa tambahkan di sini di bagian simpan PHP, ketika berhasil tersimpan, kita mau kembali ke halaman utama. Jadi nanti tidak perlu dicetak ekodata berhasil simpan sini, tapi kita mau ke halaman utama. Di sini saya tambahkan redirect ya. Nah, di sini tinggal saya kopikan ini halaman utamanya itu berada di http localhost UAS ya. Artinya apa? Artinya ketika datanya berhasil disimpan, maka kita kembali ke halaman utama di sini. Jadi contoh makanan yang baru, misalnya kue lagi, donat 10.500, kita simpan. Nah, ini dari halaman simpan diarahkan kembali ke halaman utama ya. Jadi kalau kita tambah data baru seperti ini, kita langsung kembali lagi ke halaman yang sama seperti ini. Nah, itu fungsinya tadi, header location yang ada di sini ya, ini. Nah, kita bisa menambahkan juga JavaScript. Jadi di sini saya berikan contoh JavaScript. Tadi CSS sudah lihat ya contohnya. Sekarang JavaScript contohnya seperti ini. Kita membuat script di sini. Ada pembukanya dan penutupnya ya. Kalau JavaScript seperti itu tandanya. Lalu di sini kita buat alert data berhasil disimpan. Nah, kita tidak menggunakan ini, tapi kita menggunakan lagi. Nah, ada seperti ini ya. Setelah itu kita oke, lalu diarahkan kembali ke sini. Nah, itu kalau fungsinya kita menggunakan JavaScript. Jadi seolah-olah halaman kita sudah ada interaksi ya. Ada semacam pop-up tadi seperti itu. Misalnya kita simpan lagi data baru. Sini kita simpan. Oh, jumlahnya itu error ya, karena kita di sini set integer, harus integer. Sini juga harus integer. Nah, kita simpan. Nah, seperti itu, data berhasil disimpan ya. Oke. Nah, kita bisa membuat juga hal yang sama untuk data error tadi. Jadi misalnya ada error, kita cukup paste di sini. Nah, datanya besarnya di sini kita ganti.
Jadi pesannya itu adalah ini, error. Ini saya copy ke sini. Ada sepertinya error data gagal tersimpan. Jadi itu nanti tinggal di customer saja di sini. Intinya fokusnya itu ke penyimpanan datanya. Jadi kan kita sudah menyimpan ini. Sekarang kita mau tampilkan listnya. Nah ini kan halaman tambah produk. Kita mau nanti misalnya list.php di sini adalah untuk menampilkan semua produknya ya. Jadi di sini kita buat lagi new file. Misalnya namanya list.php. Nah, kita reload di sini kosong. Di sini kita bikinkan HTML-nya. Di sini kita ganti judulnya list makanan. Lalu di sini kita bisa buat misalnya A1 list makanan. Nah, nanti di sini kan kita pasti nanti akan melakukan query untuk menampilkan seluruh data yang ada di sini. Jadi kan kita mau tampilkan ini ya. Kita sekarang mau tampilkan di list PHP di sini list makanan. Artinya nanti ini semua terlihat. Berarti kita harus menggunakan query select. Query select ini nanti yang akan diimplementasikan di halaman ini. Nah, tinggal cari lagi tadi create ini read ya, read. Nah, bisa di copy ini ada query-nya. Nah, kalau ini kita copy ke sini, list makanan ya ini. Ingat selalu ikutkan config PHP karena di sini adalah connection. Berarti kita buat query-nya di sini. Select all from order food ya namanya tadi. Order food. Lalu ini result. Nah, di sini kita akan membuat setiap barisnya. Yang pertama itu ada ID-nya kalau mau ditampilkan. Karena di sini variabelnya kita pakai row, berarti di sini kita pakai row ID. Lalu nama produknya kita ubah, nama produknya itu adalah row nama produk. Lalu ada lagi harganya, jumlah produk, row jumlah produk, sini harga produknya. Oke, sekarang kita coba tampilkan apa yang muncul dari. Nah, ini ada ID 1, ID 2, ID 3, ID 4 dan seterusnya ya. Ini sebenarnya bisa kita bikin menjadi list. Nah, ini kita komentari dulu ya, supaya tidak bingung. Ini kalau komentarnya seperti ini, tidak akan dieksekusi. Nah, kita coba lihat dulu. Di HTML itu ada namanya list ya. Kita menggunakan UL, lalu dalamnya itu ada list seperti ini. Jadi misalnya di sini list 1, lalu list berikutnya, ini ya, seperti ini. Nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, sebenarnya ini kan kita lakukan looping nanti ya. Ini untuk produk 1, produk 2, produk 3 dan seterusnya. Nah, ini nanti berarti di dalamnya nanti di sini kita berikan PHP. Nah, artinya ini kita bisa tetap UL-nya. Lalu di sini kita tambahkan LI, nanti dalam sini kita generate menggunakan PHP. Jadi di sini saya hapus LI-nya, kita bikinkan seperti ini. Jadi kita masukkan PHP-nya di sini. Nah, nanti yang kita cetak itu adalah LI-nya. Kita berikan di sini LI. Jadi ini saya hapus ya. Nah, misalnya seperti ini, echo. Kita bikin LI. Nah, di sini kita sambung stringnya LI.
penutup ya, LI seperti ini. Titik komanya jangan dilupa. Lalu di sini juga, artinya di tengah ini nanti di sini adalah datanya. Nah, datanya itu adalah misalnya row nama ya, nama produk. Nah, seperti ini. Pasti nanti akan muncul sepertinya gado-gado, nasi goreng, dan seterusnya. Lalu kita bisa pisahkan, misalnya kita tambahkan spasi di sini, lalu sambung lagi menggunakan jumlahnya. Misalnya jumlahnya kita berikan titik 2, lalu sini misalnya jumlah produk row, jumlah produk ya, seperti ini. Kita lihat ini ada jumlahnya. Atau kalau mau lebih rapi, coba kita bikin dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita komen dulu ini supaya tak bingung. Nah, ini URL-nya saya hapus saja. Artinya di sini nanti akan melakukan looping untuk mengambil nilai produk makanannya. Nah, kalau di HTML itu tabel begini definisinya. Tabel ya. Lalu ada tr seperti ini. Nah, tr ini adalah mewakili satu baris. Jadi tr misalnya di sini td atau th saja ya. Ini namanya, judulnya adalah makanan, nama makanan. Lalu kita copy lagi, di sini kita berikan jumlah produk, dan yang terakhir harga produk. Nah, lalu td lagi, tr lagi ya. Ini baris keduanya. Jadi misalnya nama makanan, ini tes, harganya saya ketik di sini. Ini. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Kita berikan border, tabel border ya. Nah, seperti ini. Ini kan sudah dalam bentuk tabel ya. Kita lihat nama makanan, jumlah produk, harga produk. Nah, sebenarnya kalau kita mau tambah produk baru dalam tabel, tinggal ini yang di looping ya. Ini produk 2. Saya save, muncul lagi. Misalnya ini tes 2. Saya paste lagi di sini. Tes 3. Paste lagi di sini. Tes 4. Artinya ini kan ini nanti yang di looping ya. tr ini nanti yang akan di looping dalam tabel. Nah, ini kan tadi bisa kita lakukan dengan PHP ini. Nah, artinya ini nanti akan kita ganti dengan format PHP. Jadi ini saya hapus PHP-nya, saya buka kembali. Lalu ini saya copy atau cut, pindahkan ke dalam sini. Nah, nanti di sini kita akan membuat tr td secara berulang-ulang. Jadi di sini kita bikin echo dulu tr-nya. Kita bikin tr di sini. Lalu di sini juga kita bikin tr penutupnya. Lalu di dalam ini nanti kita akan menggunakan td ya, tadi seperti ini. Nah, karena ini tadi sudah ada li-nya, kita tinggal ganti jadi td saja. Nah, ada tadi td, nama produknya. Ini untuk td yang pertama, nama produknya. Lalu td yang kedua itu misalnya jumlah produk. Nah, yang ketiga itu adalah harga produk ya. Nah, sekarang kita sudah buat format trtd tadi seperti ini. Tapi di sini bedanya, ini nanti akan dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga kalau kita refresh, nah bentuknya kan seperti ini. Ini kelihatan 10, 15.000. Nah, ini kan masih kelihatan kurang informatif ya. Kita misalnya mau tambahkan titik, pemisah titik. Nah, bisa.
Misalnya ketik saja di sini number format, atau begini format titik angka ribuan ya, PHP. Nah pasti nanti muncul number format di PHP. Nah misalnya seperti ini ya, number format ini tinggal di copy saja. Ini kita masukkan di sini. Di harga produknya nanti tuh kita mau pakai number format ya. Ini dipindahkan ke dalam fungsi ini. Nah lalu kita mau tambahkan di depannya itu ada Rp rupiah, lalu di belakangnya kita mau kasihkan koma seperti ini, lalu garis datar. Nah ini saya refresh lagi. Nah jadilah begini tampilannya ya. Jadi kelihatan bahwa oh ini 15.000, lebih mudah sekarang bacanya. Jumlah produknya juga seperti ini. Nah kita kan juga bisa bikin total harga di sini ya. Misalnya total harganya itu adalah jumlah produk dikali harga produk. Nah di sini kita bikin kolom baru. Misalnya di sini tambahkan total harga. Nah nanti di TD yang keempat berarti kita bisa ambil, kita buat dulu bahwa bikin variabel baru total harga sama dengan row jumlah produk. Jadi ini sama dengan bahasa C++ ya. Kita kalikan berarti bintang row harga produk ya. Nah, di sini berarti kita punya variabel total harga. Nah, total harganya pindahkan saja di sini nanti di bawah. Saya paste di sini total harga. Nah, kita lihat hasilnya. Ini ada total harga 15.000, 150.000 ya. Nah, untuk informatif copy saja ini lagi. Ini copy semua. Ganti di sini jadi total harga. Nah jadilah ya seperti ini. Ini ada sampai 1 miliar. Nah biasanya kalau kita sudah tampilkan makanan, jadi di sini kita mau tambah produk baru, kita bikinkan link dulu ya di bagian indeks PHP-nya. Kita mau bikin satu link mengarah ke list tadi supaya kita tidak capek mengetik manual di sini. Nah di bagian atas kita bikinkan menu. Misalnya kita bikin A di sini ya, tag A. A itu adalah link, jadi list makanan. Nah kalau kita lihat makanan tadi tuh di sini ya linknya, kita paste saja di sini harifnya. Lalu sudah ada tombol list makanan. Kita lihat kembali. Nah, ini sudah ada list makanan. Kita kasih BR di sini supaya pindah ke bawah lebih rapi. Nah, seperti ini. Sekarang di sini saya klik list makanan menuju ke sini. Nah, dari list makanan ini kita mau bikin begini juga. Kita copy lagi A-nya. Sini ya, kita paste di sini, kita beri nama menu utama atau tambah data ya, tambah data. Nah, seperti ini. Tambah data itu URL-nya adalah di UAS ya, seperti ini, localhost UAS index PHP, atau bisa juga tidak dituliskan. Nah jadi ini sudah ada. Kalau ini saya klik kembali ke sini, kalau saya mau lihat listnya ke sini lagi. Jadi kalau kita lihat ya, makanan baru. Nah, jumlahnya 1, harganya 2.000. Saya simpan. Nah, data berhasil disimpan. Saya mau lihat listnya. Nah, ini ada makanan baru. Nah, sampai sini kita sudah bikin create dan read-nya. Nah, biasanya kita selain itu kita mau juga melakukan update ya. Nah, ini lihat. Ini kan biasanya
kalau ada typo atau ada perubahan data, kita mau mengupdate datanya ya. Tentu akan sangat sulit ketika kita harus hapus data ini terus bikin data baru lagi. Nah, ini bisa dilakukan, memungkinkan ketika kita menggunakan PHP. Sekarang kita coba tambahkan satu kolom di sini. Kita tambahkan lagi satu kolom yang akan kita pakai untuk actionnya, misalnya edit atau hapus. Di sini kita bikin baru, misalnya namanya kolom aksi. Nah, di kolom aksi ini saya tambahkan lagi echo. Nah, di sini kita pakai seperti ini. Kita bikin tag A tadi, link. Tag A itu adalah link ya. Yang seperti ini tadi itu adalah link namanya. Nah, kita mau bikin di sini ada dua. Saya pisah seperti ini supaya lebih rapi, supaya lebih mudah dilihat. Nah, sini ada edit dan ada hapus ya. Hapus seperti ini. Sekarang sudah ada edit dan hapus. Nah, kita berikan href supaya berbentuk link. Nah, ini sekarang edit hapus. Ini bisa diklik, tapi masih saya berikan pagar saja ya, belum kemana-mana. Nah, nanti ini menjadi tombol untuk edit atau hapus. Nah, sekarang kita maunya edit ini nanti tentu mirip dengan ini, tapi nanti nama-namanya akan muncul di sini ya, akan muncul nama produk, jumlah produk, dan harga produk. Jadi ketika kita klik ini misalnya, berarti nanti harusnya otomatis mengarah ke form seperti ini, tapi muncul namanya gado-gado, jumlah produknya berapa, dan harganya, lalu kita simpan dan bisa terupdate datanya. Nah, sekarang kita mau bikin edit. Nah, kita bisa bikin satu file namanya edit php seperti ini. Nah, apa isinya edit php? Ya, harusnya kan mirip dengan ini ya. Ya, kita copy saja, tambah tadi. Jadi index php ini saya copy saja semua ke edit php. Ini saya copy. Lalu setelah edit php saya copy, maka saya ganti jadi edit produk judulnya ya. Jadi sekarang seperti ini. Ini saya ganti jadi edit produk. Nah, nama produknya kan kita mau ambil otomatis dari database ya. Artinya kita perlu melakukan select dari database-nya. Nah, kita ambil lagi tadi di sini. Create read ya untuk update. Nah, ini nanti update ini di sini untuk menyimpan datanya. Nah, untuk mengambil dari data yang ada, kita menggunakan read di sini. Jadi kita bisa ambil di sini, dari sini di atas kita bisa bikin PHP. Tujuannya adalah untuk select data, jadi tidak perlu menghafal kode program, tinggal cari tadi kita sudah bikin script untuk menampilkan data di sini menggunakan select. Jadi ini bisa di copy saja. Nah, misal yang ini saya copy ya, saya copy ke atas sini. Nah, ini kan saya tidak mau pakai ini lagi. Saya mau nanti tampilkan ke dalam bentuk variabel. Jadi variabelnya itu adalah select all from order food. Nah, kenapa kita sudah belajar bahwa kita butuh primary key? Jadi primary key ini nantinya akan kita gunakan untuk mengambil masing-masing datanya. Jadi kita mau ambil edit data Barongko misalnya, berarti kita akan mengupdate berdasarkan ID-nya, misalnya ID 3. Nah, itu yang akan kita select di sini.
Jadi select all from order food. Jadi where kita berikan kondisi di sini, where ID-nya misalnya ya, where-nya ID-nya sama dengan 3. Ini kita manual dulu. Kita ambil where ID-nya sama dengan 3, artinya nanti di sini kita bisa bikin variabel bahwa nama produk itu adalah kita ambil dari row dari sini ya, row, lalu nama produk, lalu ini juga jumlah produk, kita ambil dari row jumlah produk, lalu yang terakhir harga produk, ini kita ambil dari sini juga, harga produk ya. Nah, kita sudah punya ini juga, dan 3 variabel. Nah, kalau kita reload di sini ya pasti tidak akan terjadi apa-apa karena belum kita tampilkan. Nah, ini nanti kita mau masukkan ke dalam form, nama produk di sini, jumlah produk dan harga produk di sini. Bagaimana caranya? Di sini kita akan tambahkan satu atribut namanya value. Di sini juga value. Di sini juga value. Nah, kalau di HTML kita definisikan value-nya, ini kita ketik sembarang sini, saya reload. Nah, nanti ini kan muncul di sini ya. Begitupun dengan jumlah produk ini. Pasti akan muncul di sini. Nah, maunya kita kan ambil dari sini, dari variabel ini. Maka kita bikin PHP di sini. Kita bikin tag PHP. Kita buka dulu PHP, lalu kita tutup PHP. Nah, kita cetak echo, nama variabelnya itu adalah nama produk. Jadi di sini nama produk ya. Nah, ini saya lanjut di sini, nama produk di sini berarti kita ambil variabel jumlah produknya, dan di sini adalah variabel harga produknya. Nah, saya coba refresh. Nih, sekarang muncul Barongko ya. Nah, kita mau tombol edit di sini mengarahkan ke edit.php. Jadi yang tadi ada di, sekarang kita ke list PHP. Ini kan ada tombol edit. Nah, saya mau ini diarahkan ke http localhost edit.php ya, di sini. Nah, kalau saya klik di sini, ini menuju edit PHP. Oh, harus ada wasnya. Saya lupa wasnya di sini. Nah, kita klik ini ke edit PHP ya. Lalu ke list makanan lagi. Saya klik ini edit PHP. Nah, ini. Nah, kenapa di sini masih muncul misalnya makanan baru di sini saya klik. Harusnya kan namanya makanan baru. Tapi ketika saya klik masih muncul Barongko. Karena di sini kita masih set manual, di edit PHP-nya adalah ID-nya 3. Yang mana ID 3 itu adalah ID-nya Barongko. Nah, kita mau ID-nya ini diset secara otomatis. Nah, disinilah nanti fungsi dari get. Jadi kita mau nanti berikan di sini ID sama dengan 3. Jadi kalau ID-nya 1, maka itu mengambil makanan gado-gado. Nah, ID-nya 1 ya. Bagaimana caranya mengambil variabel get? Kita akan gunakan di sini PHP, variabel PHP. Nama variabel PHP-nya itu seperti ini. PHP lalu get ya, $get, lalu apa nama variabelnya di atas ini. Nah, misal kita berikan di sini ID. Ya, berarti kita berikan di sini namanya ID. Seperti itu. Nah, kita coba apakah betul sudah berubah. Nah, ini 1 gado-gado. Kalau saya ganti 2 nasi goreng, itu mengikuti semua ya. Ini 3 Barongko, 4 donat, harganya pun mengikuti. Lalu saya kembali ke list makanan. Saya coba klik ini SDF bla bla bla. Kita klik ini. Oh, di sini kita belum mengatur URL-nya. Harusnya di sini URL-nya adalah kita ikutkan ID-nya. Berarti di bagian list tadi, buka lagi list PHP. Ini tadi edit PHP, kita berikan tanda tanya.
lalu ID-nya sama dengan, nah tanda tanya, lalu ID-nya itu kita ambil dari ini, row. Di sini adalah ID, karena ini kita ambil dari row ID. Jadi kalau di sini sekarang saya reload, ini kita lihat, coba lihat di bagian bawah sini, ini kalau saya hover, nih adik-adik bisa lihat di bagian sini, ini sekarang ID-nya 1, ini ID-nya 2, ini ID-nya 3, 4, 5 ya, kelihatan. Nah kalau saya klik ini, nah pasti makanan baru yang ikut. Lalu kalau saya klik ini donat, pasti donat yang akan muncul, karena di sini akan mengikuti berdasarkan ID yang ada di atas. Nah sekarang kita kan sudah berhasil mengambil di halaman edit berdasarkan ID-nya. Ini barongko ya, ikut. Nah, sekarang kita mau ketika ini disimpan, maka datanya terupdate. Oleh karena itu, sekarang kita akan panggil query update-nya. Jadi query update itu sebenarnya mirip dengan query create di sini. Simpan PHP. Jadi kita bikin lagi di sini satu file baru namanya update PHP ya. Nah, update PHP nanti ini akan berisi script untuk menyimpan data. Nah, kita copy saja ini semua yang ada di simpan PHP. Lalu kita paste di sini di update PHP. Nah, bedanya adalah dari edit PHP. Dari edit PHP itu maksudnya dari sini, dari halaman ini. Nah, kita perlu ganti yang ada di sini itu bukan lagi mengarah ke simpan PHP, tapi harusnya mengarah ke update PHP. Lalu kita akan mengirim data. Jadi dari sini nanti kita akan kirim datanya ke sini ya. Kita buka update PHP, tentu di sini bukan insert into lagi, tapi update ya. Kita bikin ini update, nama tabelnya order food, lalu set, kita set misalnya nama produknya ya. Nama produk itu sama dengan apa? Sini variabelnya adalah harga, nama produk. Lalu kita set lagi jumlah produk sama dengan ini jumlah produk, dan yang terakhir harga produk sama dengan harga produk. Lalu ini ingat kondisi update itu ada where ya, supaya tidak terupdate semua. Where ID-nya sama dengan berapa, ID-nya dari mana diambil. Nah ini kan yang di post ini tidak ikut ya ID-nya, jadi kita harus bikin juga, kita harus kirim juga variabel ID-nya. ID-nya itu nanti kita ambil dari sini, kita ambil post ID. Nah, sehingga nanti kita ambil where ID-nya sama dengan ini. Lalu pertanyaannya, ini kan ada post ID dikirim. Nah, dari edit PHP, bagaimana caranya mengirimkan ID tersebut ya? Jadi get ID itu diperoleh dari get ID. Nah, namun kita bisa bikin seperti ini juga. Nah, misal ya ID itu kita ambil dari variabel get ID seperti ini. Nah, kalau saya refresh, nah ID-nya kan ikut di sini. Nah, di sini ya ada ID 3. Tapi kan kalau kita lihat ini kurang
bagus ya, karena ID itu sebenarnya tidak perlu diinput manual dan tidak perlu diupdate, karena ID itu adalah penanda. Bagaimana caranya supaya ini tidak tampil tapi tetap terkirim? Caranya itu kita harus mengganti yang tadinya type text, tipenya ini text, tapi kita ganti menjadi tipenya hidden. Artinya nih, itu nanti tidak tampil ya, tapi pada dasarnya tetap terkirim. Nah, ini kita lihat memang tidak ada yang tampil di sini, tapi kalau kita inspect di sini ya, kita inspect. Nah, kalau kita lihat di sini ada input tipe hidden, value-nya 3. Yang tampilannya memang tidak muncul, tapi tetap ada data yang dikirim, ID-nya 3. Oleh karena itu, nanti di sini kita tetap bisa dapat di update PHP ID post ini ya. Nah, sekarang kita simpan. Ini kita simpan. Karena ID-nya juga sudah terkirim, seharusnya kita sudah berhasil update data. Kita kembali dulu, misalnya gado-gado, kita mau update jumlah produknya yang tadinya 10, kita update jadi 9, karena anggaplah sudah laku 1. Kita simpan, data berhasil disimpan. Nah, kita mau arahkan ketika sudah berhasil diupdate itu, dia kembali ke halaman list PHP ya. Data kita ubah juga keterangan sini, data berhasil diupdate. Lalu kita arahkan kembali ke list.php. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini masih 10, berarti ada yang kita coba satu kali lagi. Sini, nah produknya misalnya 9. Ini masih 10, berarti kita cek lagi apakah ada yang bermasalah di sini. Nah, sepertinya kita lupa untuk mengubah ini. Di edit PHP itu kita lupa mengubah name harga produk, harusnya ini menjadi ID supaya datanya terkirim ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita ubah jadi 9, harusnya sudah berubah. Ini sudah 9 ya. Misalnya ini SDFF, kita ganti nama produknya misalnya burger. Harganya juga kita ubah. Misalnya 90, misalnya 54.000. Kita ubah. Nah, di sini sudah berubah juga ya. Nah, artinya kita sudah berhasil. Tinggal terakhir ini bagaimana caranya kita menghapus data. Ini. Nah, kita bisa menghapus data dengan cara ini tadi kita sudah dapat. Hapus itu kan tinggal query, jalankan satu kali delete from bla 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 ya. Delete misalnya from order food where ID-nya sama dengan ini. Nah, ini bisa kita copy. Lalu kita bikin di sini. Delete PHP. New folder, ini file. delete.php. Nah, sekarang kita paste. Atau kita ini copy saja yang hasil update tadi. Ini ya. Kita copy ke sini, delete. Artinya kita mau ambil ID-nya berapa, karena kita butuh ID ya ketika kita mau mendelete. Nah, ID-nya kita dapat dari mana? Ini kita ganti post. Kita hapus saja ini. Kita tidak perlu lagi. Kita tidak perlu lagi cek apakah dia post atau bukan. Nah, kita ganti ini menjadi get. ID itu nanti kita dapat dari get ID. Artinya seperti ini. Kita nanti akan menghapus dari delete.php. Lalu ada di sini ID-nya 1, artinya kita akan menghapus data 1. Delete 2, artinya kita mau menghapus data 2 ya, seperti itu, dan seterusnya. Nah, jadi kita sekarang
mengambil get ID, berarti kita kembali ke list dulu di sini. Artinya di sini hapus harus mengikut sertakan di sini. Jadi kalau ini bisa dilihat di sini di bawah, kalau ini hapus, nah harus kita arahkan ke hapus lalu delete PHP lalu ada ID-nya berapa. Itu ada di sini tadi. Ini memang belum kita atur ya. Nah, di sini kita copy saja yang ini. Lalu ke delete PHP. Nah, ID-nya sudah ada. Kita reload. Nah, ini kalau lihat tombol hapusnya, ini lihat ke sini URL-nya nih. Delete PHP ID 1, delete PHP ID 2 dan seterusnya ya. Ini. Artinya kalau kita arahkan ke situ, nanti ke delete PHP, kita dapat variable get ID. Jadi ini tinggal kita ubah. Delete from order food where ID-nya sama dengan ini. Nah, kalau data berhasil dihapus, arahkan kembali ke list. Oke, kita sudah berhasil membuat hapusnya. Kita coba testing. Nah, sekarang kita lihat apakah berhasil kehapus ya. Misal yang ini yang tidak bagus ini kita coba hapus. Klik hapus, tetap berhasil dihapus. Hapus, hasil. Ini juga hapus. Ini juga dihapus, berhasil dihapus. Sekarang kita edit ini nasi goreng jadi nasi goreng Jakarta 10. Ini misalnya jadi 16.000. Simpan. Ini jadi nasi goreng Jakarta 10 16.000 ya. Kita mau hapus, berhasil dihapus burgernya. Kanan baru dihapus. Ini sudah hilang. Kita mau tambah data. Tes. Simpan. Nah, kita list makanannya. Ini ada. Kalau kita edit lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, lalu tes 1 2 3, kita simpan. Nah, ini berhasil diupdate dan kita mau hapus, berhasil juga terhapus. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat kode program yang sederhana ya, walaupun memang tadi terlihat ada beberapa file ini. Nah, tapi ini nanti setidaknya alur untuk membuat aplikasi yang memiliki 4 komponen utama tadi yang penting, yaitu ada create-nya, ada read, ada update, ada delete. Jadi ketika aplikasi memiliki keempat fungsional ini, aplikasi ini sudah bisa dikatakan lengkap ya, sudah bisa melakukan manajemen data. Jadi ini kan tadi hanya sedikit ya, saya contohkan hanya 3 kolom saja, hanya 4 kolom dengan ID. Nah, di ada itu kalau memungkinkan lebih bagus kalau lebih lengkap lagi datanya. Misalnya nanti ada tabel user, di tabel user itu kan ada biodata, misalnya tanggal lahir ataupun nomor telepon dan lain-lain, itu bisa ditambahkan. Ada juga yang input tipe tanggal. Nah, saya perlihatkan dulu. Contohnya tadi di bagian sini ditambah data. Ini kita bikinkan satu lagi. Misal saya buatkan input baru namanya tanggal produksi. Nah, itu ada namanya input tipe date. Nah, kalau kita lihat nanti munculnya seperti ini di browser. Ada lagi input tipe, misalnya ya, adik-adik mau simpan gambar, misalnya foto makanan, ada namanya input tipe file. Nah, ini kita pilih seperti ini, muncul pop up untuk memilih. Ini ya, misalnya di sini saya open. Nah, nanti akan terpilih seperti ini. Ketika kita simpan dengan mekanisme tertentu itu kita bisa save ke
database ya. Jadi ini filenya dikirim ke server, lalu namanya disimpan ke database. Ketika kita mau gunakan ulang, kita panggil namanya. Nah, itu nanti bisa digali. Akan lebih bagus kalau adik-adik bisa menerapkan itu. Walaupun tidak saya jelaskan di sini ya. Adik-adik bisa manfaatkan ini ChatGPT untuk belajar, dan itu tidak salah selama kita menggunakan dengan bijak ya. Lalu ada tipe ini lagi, ada juga namanya radio button. Jadi bentuknya seperti ini. Misalnya jenis kelamin ya, jenis kelamin. Input type radio. Nah, ada lagi satu perempuan ya. Seperti ini. Adik-adik bisa memilih ya di sini. Nah, ini kan bisa terpilih dua. Kita perlu memberikan di sini misalnya name-nya. Name-nya itu jenis kelamin. Jadi ini juga namanya adalah jenis kelamin. Dengan name yang sama, ketika kita pilih nanti akan terpilih salah satunya. Itu hanya disuruh memilih ya. Tidak bisa dipilih dua-dua. Jadi kontrolnya itu ada di name-nya. Di name-nya disamakan kalau input tipe radio. Ada juga select. Select itu yang biasa kita pilih. Bentuknya itu seperti ini kalau select. Select. Nah, ada optionnya. Misalnya kategori ya. Pilih kategori makanan. Misalnya ada kue, ada lagi misalnya soto, ada burgernya, ada misalnya nasi, atau ada sayur. Ini contoh saja. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Kita kasih BR sini. Nah, ini seperti ini. Kita kasih BR juga di sini. Nah, seperti ini. Ada bisa dipilih ya. Misal mau kategori makanan kue. Nah, bisa seperti ini. Masih banyak lagi, silahkan digali lebih dalam lagi kalau ada yang dibutuhkan. Yang tadi itu saya tunjukkan adalah contoh dasar-dasar, sisanya dikembangkan saja.